pagi anak-anak semuanya. Di sini Bu Desi mau menjelaskan materi bab 2 ya, tentang koordinat kartesius. Di mana kita akan belajar tentang menentukan posisi suatu titik, titik terhadap titik dan garis dengan sistem koordinat kartesius. Yang A, sistem koordinat kartesius ini koordinat kartesius di mana kamu harus tahu dulu mana sih sumbu X. Ini sumbu X ya nak. Disebut absis. Sedangkan yang ke atas, garis yang ke atas itu sumbu Y. Bisa disebut juga ordinat. Nah ini titik nih. Ada titik A, B, C, dan D. Titik A koordinatnya itu 22. Di mana penulisan koordinat, nilai koordinat adalah X, Y. Maka di sini karena titik A jatuh pada sumbu X-nya 2 dan Y-nya 2, maka tulisannya 22. Titik B, sumbu X-nya jatuh di min 3 dan sumbu Y-nya jatuh di 2. Sedangkan titik C, sumbu X-nya jatuh di min 3 dan Y-nya jatuh di min 1. Sedangkan titik D jatuh pada min 2, X-nya, Y-nya min 1 ini loh. Nah, di sini ada kuadran 1 nak. Titik A jatuh pada kuadran 1, di mana wilayah kuadran 1 semua nilainya positif. Jadi X positif, Y-nya pun positif. Kuadran 2 yang di sebelah sini, nah X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan kuadran ketiga jatuhnya di sini. Nah, kuadran ketiga X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Kuadran keempat di sini X-nya positif dan Y-nya negatif. Materi berikutnya kita lanjut. B, posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Ada 3. Kita bahas dulu yang pertama. Posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Jadi kita mau belajar posisi titik ya, nak, terhadap sumbu X dan Y. Nah, kita pahami dulu letak suatu titik diwakili oleh suatu koordinat, yaitu sepasang nilai X, Y. Seperti ini X, Y-nya nanti. Di mana X adalah jarak titik. Nah, X di sini nih, X di sini atau di sini adalah jarak titik terhadap sumbu Y dan Y adalah jarak titik terhadap sumbu X. Contohnya, coba perhatikan koordinat di samping ini. Maka jarak tiap titik terhadap sumbu Y, oke, ini ada titik, ada 4 titik A, B, C, D, E. Nah, kita bahas titik D dulu. Maka titik D itu berjarak 2 satuan dari sumbu X. Maksudnya apa? 2 satuan dari sumbu X. Nah, ini sumbu X. Dia ke sini. Nah, jaraknya kan berarti 2 satuan. Dan 3 satuan dari sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya mana? Ini. Berarti jaraknya dia ke sini 1, 2, 3. Jadi coba untuk kalian selesaikan titik A, B, dan C. Silakan dicoba ya nak. Nah yang berikutnya, yang kedua nih, posisi titik terhadap titik asal. Menentukan posisi titik terhadap titik asal sama dengan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun ada titik asalnya, titik acuannya, yaitu titik asal atau pusat koordinat. Jadi ini sama seperti kita menentukan titik yang tadi. Nah perhatikan posisi titik Q dulu, perhatikan ini posisi titik Q nih. Nah posisi titik Q terhadap titik asal di mana titik asalnya 0. Oke, berjarak 1 satuan ke kiri. Nah ini 1 satuan ke kiri nih. Oke. Ini ke kiri 1, sedangkan dari titik asal ke Y itu 2 ke bawah.
Jadi koordinat titik Q terhadap titik asal ya sama aja, -1, -2. Tetap bacanya X dulu, baru Y. Nah, coba kamu selesaikan nanti untuk titik P, R, dan S. Silahkan dicoba ya, Nak. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, posisi titik terhadap titik tertentu untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu dalam bidang koordinat Kartesius. Kita harus membuat sumbu koordinat yang baru, sumbu X dan sumbu Y, di mana pusat koordinatnya merupakan titik acuan. Nah, ini mudah, tapi harus benar-benar dipahami ya, Nak. Nah, sekarang perhatikan. Nah, diketahui titik A. Ini ada titik A. Dengan koordinatnya berapa dia? X-nya 5, Y-nya 6. Oke. Nah, tentukan koordinat titik tersebut terhadap B 2 dan 2. Ini B-nya 2 dengan 2. Oke, 2 dan 2. Titik acuannya adalah di sini, ini titik acuan. Nah, jarak titik A dari titik acuan itu 3 satuan. Kenapa Bu 3 satuan? Jadi, perhatikan nih gambarnya Bu Desi deketin. Nah, di sini, jadi titik acuan itu kita buat garis lagi. Jadi ini jadi titik asal. Di mana titik acuan di sini nih jadi 0, berarti ini jadi 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, ini berarti jadi 1, ini nanti 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Oke. Nah, jadi di sini titik A, jaraknya kan kita baca X dulu ya. 1, 2, 3. Berarti 3. Sedangkan titik sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Jadi ini 3, 4. Nih bisa kita tulis nanti di sini. Ini 3, 3, ini 4. Tuh titiknya. Oke. Nah, ini titik acuannya. Jadi posisi titik A terhadap titik acuan B 3, 4. Jadi titik acuannya kita buat garis lagi menjadi garis koordinat Kartesius yang baru. Oke? Nah, sekarang bagian C. Kita pahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ingat posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius. Nah, perhatikan. Perhatikan ini ada koordinat Kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini ada 2 garis. Garis G dan garis H. Oke. Nah, di sini perhatikan garis G itu sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar dia. Nah, garis H di sini, Nak, garis H di sini sejajar dengan sumbu Y. Itu disebut sejajar. Jadi dia sama berdirinya lah, posisinya sama. Sedangkan mana sih yang tegak lurus? Sekarang lihat garis H. Ini garis H. Garis H tegak lurus dengan sumbu apa? Sumbu X. Terus garis G, ini garis G. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Itu tegak lurus. Jadi seperti tanda panah. Nah, kalau kita lihat garis H dengan garis G, tegak lurus atau sejajar? Nah, jawabannya adalah garis H tegak lurus dengan garis G. Oke? Nah, sekarang contoh gambar yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini Bu Desi udah ada gambarnya, kamu boleh perhatikan. Sekarang pahami. Garis G yang mana? Ini garis G. Garis G dan garis F memotong sumbu Y. Betul nggak memotong? Nah, memotong sumbu Y di titik mana? X-nya 0, Y-nya 3. Selain itu, kedua garis tersebut memotong sumbu X. Betul nggak? Nah, nih, garis F, dia memotong garis sumbu X juga. Garis G juga memotong sumbu X. Nah, garis G, di garis G,
memotong sumbu X di titik mana? X-nya 4, Y-nya 0. Sedangkan garis F memotong sumbu X-nya di titik mana? Min 5 dan 0. X-nya min 5, Y-nya 0. Kesimpulan apa yang kita dapat? Garis yang sejajar dengan sumbu X, ya, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti akan tegak lurus terhadap sumbu Y. Atau bagaimana cara menentukan titik, garis, maupun koordinat kartesius yang lain ya. Yang garis-garis sejajar, terus titik terhadap garis, terus kuadran-kuadran kalian harus bisa pahami. Terus nanti kamu juga harus bisa menggambar bangun apa jika titik-titiknya diketahui. Itu saja, terima kasih.